Kunci rahasia melayani Tuhan, pertama hati kita bersih. Yang kedua penuh percaya. Yang ketiga jaminan dia Bapa, kita anak, dan dia mau kapasitasnya besar, luas. Ya, selamatkan jiwa berapapun harganya. Suku apa saja selamatkan. Amin. Yang keempat, tahu jalan ke surga. Amin. Jalan ke Bapa tahu. Pertama bertobat, berdamai di bawah salib Tuhan. Yang kedua, penyembahan. Kita sampai di sana. Amin. Kenapa? Kan dia bersenandung puji-pujian. Dia datang bukan orang yang pergi. Menyembah Tuhan, dia turun suara dia bersemayam di atas puji-pujian kita. Yang kelima, mengenal Tuhan, mengenal Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kenal baik-baik, ya, karena mereka itu adalah Tuhan sekaligus penolong kita yang setia. Yang keenam, melakukan pekerjaan Tuhan. Pertama, beritakan Injil. Yang kedua, usir setan. Yang ketiga, menyembuhkan luka batin. Yang keempat, ya, melayani kesembuhan ilahi. Dan yang kelima, tentang anugerah. Itu terus dalam Lukas pasal 18 dan 19. Dan yang terakhir, prinsip doa meminta. Keperluan batin kita, keperluan jiwa kita, keperluan keterampilan kita, dan berdoa juga untuk keperluan kehidupan kita hari lepas hari. Pasti itu. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita berdiri, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, kita baca ayat-ayat ini dengan cara bergantian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, dari ayat yang panjang ini ada beberapa kata yang kita harus renungkan saja di kesempatan ini. Ini Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, ini waktu-waktu terakhir saat penyaliban. Ya, dan ini perkataan yang cukup mendalam dan kita harus pahami. Dan saya memberi tema hari ini adalah kunci rahasia melayani Tuhan. Ya, semua orang ingin melihat perbuatan Tuhan yang besar. Dan orang ingin berhasil, dia harus tahu kuncinya, rumusnya. Kalau kita punya kartu ATM, tahu nomornya, rahasianya, sudah kodenya, baru bisa ambil uang.
Ya, begitupun kalau kita punya HP canggih itu ada kuncinya untuk bisa buka HP tersebut. Apatah lagi surga yang sangat kudus, saudara. Sangat mulia untuk kita bisa tahu rahasia itu. Nah, ada 7 hal, 7 kunci. 7 tapi enggak panjang saya mau sampaikan. Yang pertama, prinsip kunci yang pertama adalah hati yang bersih. Di ayat 1 mengatakan, jangan gelisah hatimu. Hati kita menjadi tempat di mana sumber inspirasi, sumber pewahyuan di sana. Kalau kita sering mendengar yang jelek, hati kita penuh dengan hal-hal yang jelek. Kalau kita mendengar hal-hal yang benar, yang baik, yang mulia, maka ada hal-hal yang mulia di sana. Jadi seorang pelayan Tuhan itu diperintahkan oleh Tuhan agar menjaga hati, tidak boleh gelisah. Gelisah atau cemas, bimbang, itu sama. Jadi orang yang melayani Tuhan bukan orang hebat, saudara, tapi orang yang cukup menjaga hatinya bersih, itu so bagus. Amin. Biar hebat lagi, gelarnya banyak lagi, saudara, tapi kalau hati kotor, tetap setan akan pakai. Itu prinsip yang pertama, hatimu bersih. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya temukan di ayat ini kata percaya. Ya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Prinsip percaya. Kenapa kita percaya? Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Ya, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia memberi dirinya, jaminan namanya, jaminan firman-Nya kepada kita, dan kita percaya kepada. Seorang hamba Tuhan tidak boleh mengemis, apalagi minta-minta. Tidak boleh. Dia hanya diperintahkan Tuhan bersembah di kaki Tuhan. Tidak boleh sembah di kaki siapapun. Ini saudara, ini prinsip ini. Tuhan berkata engkau percaya, engkau melakukan pekerjaan yang besar. Prinsip percaya itu artinya kita punya keyakinan terhadap semua perintah firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, firman Tuhan berkata, barang siapa mendengar firman-Ku dan melakukannya, dia seperti orang yang bijaksana yang membangun hidupnya di atas batu karang yang kuat. Ini prinsip percaya, saudara. Yang ketiga yang saya lihat di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, 2 dan 3 itu prinsip jaminan, saudara, ya, jaminan. Jaminannya apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu pengertian yang pertama, di rumah Bapa banyak tempat tinggal, artinya bahwa Tuhan membuka lebar rumahnya untuk banyak sekali jiwa yang datang tinggal. Jangan engkau punya prinsip, biar banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Gaper. Itu prinsip orang pemalas, saudara. Ya, biar orang kudus semakin kudus, orang jahat semakin jahat. Itu prinsip orang pemalas, orang hati penuh kebencian dan kemalasan untuk melayani. Alkitab berkata dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, janganlah di bumi, harus seperti di surga. Bukan satu kelurahan, bukan satu hati, bukan satu rumah, seluruh bumi mesti sama seperti di surga. Karena Tuhan berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu ngomong tentang kapasitas yang sangat luas. Artinya kita mesti menangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Itu jamin pertama. Yang kedua dalam pengertian jamin ini adalah Tuhan sebagai ayah, kita sebagai anak-anaknya. Bilang amin. Ya, di rumah Bapakku. Kata Bapakku artinya dia ayah, kita ini anaknya. Bisa kan lampu ini dipadamkan saja ini, silo ini. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa kita belajar untuk kita pahami, melayani Tuhan itu Tuhan ingin kita mengerti, memahami. Dia sebagai ayah dan kita anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, Nabi Yeremia bernubuat sewaktu umat Israel dibuang ke Babilonia. Dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, firman Tuhan berkata begini. Aku akan membatalkan hukum yang pertama karena seluruh Israel menyeleweng terhadap janjiku. Maka hukum yang kedua aku akan lakukanlah menulis firman Tuhan di akal budi umat manusia. Zaman dulu, zaman Musa, firman hanya ditulis di loh batu, disimpan di tabut perjanjian. Sampai hari ini banyak gereja bangga kepada miniatur tabut perjanjian. Saya tidak pernah bangga hal begitu. Saya bangga saudara firman tulis di hati.
biar gereja banyak aksesoris lagi. Kalau jemaatnya nggak ada firman di hati, nggak ada guna apa-apa. Nggak ada guna apa-apa, saudara. Amin nggak? Ya, setan akan memakai hati kita penuh gelisah tadi, ya, karena hati kita kosong. Nah, gitu. Jadi Yeremia menubuatkan pada umat buangan di Babilonia. Tuhan memberikan janji yang baru, akan datang waktunya. Aku menusfir di akal budi kamu. Itu jaminan kehidupan. Dia sebagai ayah memberi firman kepada hidup kita, jaminan. Jadi seorang pelayan Tuhan itu enggak boleh pemalas sembahyang, apalagi pemalas merenungkan firman. Jangan salahkan Tuhan. Ya, kalau kita jarang renungkan firman Tuhan, setan sekecil apapun engkau tidak bisa kalahkan, saudara. Dan hidupmu penuh dengan minta-minta. Ya, musim Natal cari dana sampai bengkak-bongkok, saudara. Bangun gereja, cari dana sampai bangka-bongkok. Kenapa? Kita nggak punya stamina rohani yang kuat dalam batin kita. Bagaimana bisa jadi mujizat? Itu masalah di situ. Jadi memang kelihatan awal-awal miskin sekali. Transport susah. Kekayaan kita bukan uang yang utama. Kekayaan kita kekayaan ilahi, firman itu jaminan di hidup kita, saudara. Itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tahu jalan menghadap Bapa. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, saudara. Tahu jalan menghadap Bapa. Jalan itu hanya dua kunci kita masuk ke sana. Pertama, berdamai dengan Tuhan lewat salib Kristus, lewat darah Tuhan. Tabernakel Musa mengajarkan itu. Ada mezbah korban bakaran. Ya, Tuhan memberikan kemah sembahyang. Kenapa? Karena cara ibadah Abraham dengan Tuhan itu hilang ribuan tahun. Umat anak cucu dibuang ke Mesir, saudara. Hele ibadah orang Ibrani, orang selupa semua. Maka Tuhan memanggil mereka keluar dan Tuhan memberikan cara mereka menghadap Tuhan. Cara pertama berdamai, dalam istilah biasa orang lakukan namanya bertobat, lahir baru. Cara yang pertama. Cara kedua, kita datang pujian dan penyembahan. Kita menyembah Tuhan di gerbangnya, menyembah Tuhan sampai roh kita menyatu dengan hadiratnya. Ya, kalau nyembah Tuhan masih ke sana kemari itu belum menyembah. Itu bikin ritual agamawi, saudara. Orang nyembah itu sama dengan dia menyatu dengan benda atau saat atau orang yang dia sembah. Itu menyatu, saudara. Ya, Alkitab mengatakan manusia diciptakan Tuhan 3 dimensi, roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita mesti menyatu dengan roh Tuhan. Jalan menghadap Tuhan. Ini bukan nanti mati baru masuk surga, tidak, saudara. Selama hidup ini terus bergaul erat dengan Bapa kita. Bapa kita tinggal dunia roh, kita dalam dunia jasmania. Oleh karena itu kita perlu tahu jalan ke sana. Sederhana, tadi cuma 2, saudara. Dengan berdamai, yang kedua dengan musik pujian dan penyembahan. Kita akan masuk ke alam kekekalan, bertemu dengan Bapa, bisa berdoa, bisa memohon, bisa berminta. Nah, ini, saudara. Jadi Thomas nggak tahu jalan ke situ. Ya, karena murid-murid ini yang Tuhan bawa mereka ini nelayan asli, nelayan, ada pemungut cukai, orang-orang biasa yang sama sekali tidak pernah masuk ke bait Allah. Tapi Tuhan merubah mereka dengan cara hidup bersama 3,5 tahun. Tapi waktu-waktu terakhir mereka masih tanya, jalan ke situ bagaimana? Ah, ini sama orang lulus sekolah Alkitab, hele doa mengantuk, nggak tahu jalan. Kenapa orang naik kapal laut itu mabuk, saudara? Mabuk laut. Siapa sih naik kapal laut biasa mabuk? Ada? Ada nggak? Kenapa orang pusing, saudara? Jawab karena menikmati pelayaran itu. Sesuatu yang kita nikmati nggak akan bisa kita mabuk, betul nggak? Nggak akan pusing, iya toh? Coba kapal Olen Tanjung Talise, coba orang ke Sangir, saudara. Talise itu kalau keluar dari Manado tua, aku masuk Talise lewat sedikit, hampir Biaro, itu ombak besar biasa di situ, arus ketemu. Dan segitiga bermula di situ. Laut Maluku, Laut Sulawesi ketemu di situ, saudara.
Sehingga harus baku pukul, baku panggil-panggil itu ombak besar. Ada orang mabuk, kenapa? Nggak menikmati. Kapal baru oleh, aduh, semuanya adu-adu saudara. Ya, maka kalau naik pesawat terbang, bes pramugari berteriak begini, selamat menikmati penerbangan ini. Nikmati aja. Begitupun kita dengan Tuhan, saudara. Kita nikmati, saudara. Karena itu kata merenungkan itu seindah higayon, bergumam dengan nikmat, menikmati apa kita renungkan, saudara. Hebat firman Tuhan, oh hebat, ajaib Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Tapi kalau nggak menikmati, maaf, ngantuk saudara. Nggak menikmati. Ayam goreng di muka nggak menikmati. Simpan Jo. Kucing bilang terima kasih. Taruh sini, kita mau kasih habis. Itu saudara. Jadi kita perlu mengerti prinsip ini. Ya, tahu jalan kepada Bapa. Yang kelima disebut ya. Tunjukkan Bapa itu kepadaku. Lalu Tuhan Yesus menjawab, sekian lama aku bersama kamu, kamu tidak mengenal aku dan Bapakku. Nah ini, ya, poin yang kelima, kita mengenal Tuhan secara utuh. Ya saudara, mengenal bukan namanya kita kenal, tidak, perbuatannya, isi hatinya, pola pikir Tuhan kita mesti kenal baik-baik. Kalau mau kenal Tuhan baik-baik, banyak baca Keluaran pasal 3 dan pasal 4. Di situ Tuhan menyatakan diri kepada Musa dalam rupa wujud seorang malaikat berupa api yang terbakar. Dia menyatakan diri kepada Musa sehingga Musa mengenal Tuhan baik-baik, saudara. Mendengar suaranya, melihat rupanya, melihat kemampuannya, ya, mendengar suaranya, prinsipnya, semua tertulis di Keluaran pasal 3 dan 4. Pulang baca, renungkan, ulang-ulang, engkau akan mengerti tentang Tuhan. Nah ini. Jadi kita kenal Tuhan baik-baik. Kalau kita nggak kenal Tuhan baik-baik, kita mudah putus asa dalam doa dan masalah. Karena dunia ini kejam, saudara. Harus kencang, orang tidak kenal Tuhan. Ya. Karena itu seorang pelayan Tuhan. Walaupun cara manusia ini sendiri, tidak, Tuhan bersama aku. Rasul Paulus berkata, sekalipun orang semua lari meninggalkan aku, tapi Tuhan mendampingi aku. Dia beri hikmat, dia beri pengertian kepadaku, untuk aku dapat menjawab, aku dapat menyelesaikan semua kesulitan hidupku. Nah ini saudara, ini dalam ayat ini saudaraku. Kita lanjut lagi saudara. Yang keenam, ayat yang ke-12 dan ayat 12 saudara. Ayat 12. Prinsip namanya melakukan pekerjaan Tuhan. Standarnya besar, melebihi apa yang aku lakukan. Jadi hamba Tuhan jangan hanya ingin pokoknya satu gedung gereja ada, pastori ada, sudah. Kita mau tiap hari shopping saja. Tiap minggu ada persembahan shopping saja. Orang begitu biasa mati tempo saudara. Tuhan kirim penyakit berangkat, orang begitu biasanya. Kenapa? Karena standar Tuhan, engkau melakukan lebih dari Tuhan lakukan. Lebih itu artinya kita bertumbuh secara kualitas dan bertambah melebar ke sana kemari. Doa Yabes saudara. Amin. Dunia ini, apalagi Indonesia. Indonesia ini negara yang tuainya berlimpah-limpah. Kristen Indonesia bertobat, yang bertobat sekitar 5% saudara, dari jumlah penduduk. Kristen yang tidak bertobat lebih banyak. Itu jadi PR kita saudara. Banyak gereja di sekitar betul, tapi saudara boleh survei di gereja, adakah orang dalam gereja itu semuanya sehat rohaninya? Belum tentu. Belum tentu. Itu menjadi tanggung jawab kita. Ya. Memang sekolah ini baru program sertifikat, saudara. Saya rindukan sampai satu, tapi itu butuh anggaran, butuh tenaga yang cukup banyak. Nggak boleh buka sekolah itu kamuflase. Ya. Kalau ada wisuda hari ini, dorang sampai S2 bisa. Karena regulasi pemerintah untuk buka S1 itu
Satu prodi mesti 5 orang S2. Itu satu prodi. Kalau bukan 2 prodi mesti 10 orang S2. Dan harus digaji setiap bulan seperti ASN, UMP, saudara. Itu. Tapi kalau kita mau, Tuhan pasti melakukan itu. Amin. Tuhan pasti melakukan kalau kita mau. Apa sih susah bagi Tuhan? Enggak ada yang sulit bagi Tuhan. Sulit kalau orang nggak menanggapi, pikiran kita tebal, hati kita kurang percaya. Sulit, saudara. Nanti Tuhan buka jalan orang bagus-bagus pasti, ya toh? Betul nggak? Nah, karena Tuhan berkata begini di ayat 12, Aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini namanya delegasi. Aku pergi kepada Bapa, kamu lakukan di bumi ini. Nah, ini yang perlu. Iya toh? Ini yang. Jadi mau tidak mau kita lakukan. Sekolah ini saya pasang badan, mau sendiri saya nggak peduli, saudara. Karena kalau nggak dirintis, nggak bisa maju. Saya bukan orang berduit, hanya orang beriman, saudara. Dan saya bernasar kepada Tuhan. Jika Tuhan kasih rezeki, kita akan bangun, kita akan bikin. Nah gitu, kita akan bikin. Kenapa? Dampak belum sekarang. Kalau tolong bongkal apa? 30 tahun terus akan makan buahnya terus menerus. Karena itu tanaman umur panjang, sudah. Amin. Melakukan pekerjaan Tuhan. Tentu ada kesulitan. Maka poin yang terakhir yang ke-7 di ayat yang ke-13-14, prinsip meminta berdoa. Ya, keperluan pelayanan ada doa yang kita panjatkan. Tuhan Yesus naik ke surga nggak pernah berkata begini, ini uang Otto nih, nanti panggilin driver, mumpung ada Om Arthur P. Otto. Enggak. Dia nggak bilang. Dia bilang, Om P itu ini sertifikat rumah, kita mau naik ke surga, ngana lanjutkan. Nggak ada. Tuhan kasih apa? Tuhan kasih pertama kebenaran firman-Nya. Yang kedua kasihnya, yang ketiga kemampuan pengurapannya. Ya, adik duduk ya, udah boleh jalan kemarin, sana kemarin, duduk yang manis. Nah itu. Jadi Tuhan itu memberikan kita perintah untuk melakukan pekerjaannya. Dia backup, dia tolong kita. Dan Tuhan berkata, minta akan aku berikan. Tapi ternyata salah minta. Yakobus berkata begini, engkau berdoa namun Tuhan tidak menjawab doamu. Karena doamu hanya untuk hawa nafsu. Betul enggak? Makanya doa yang betul itu apa? Doa pertama itu doa untuk kebutuhan spiritual kita. Jamah hati ke Tuhan, lembutkan Tuhan, rendahkan Tuhan, bersihkan Tuhan. Itu doa kita yang paling tiap hari lakukan. Jamah aku serupa denganmu. Itu kebutuhan spiritual namanya. Amin. Yang kedua kebutuhan jiwa kita, Tuhan bikin aku jadi penuh hikmat, penuh pengetahuan. Amin. Walaupun aku kurang gizi waktu kecil, tidak ada soal, karena engkau berfirman, yang bodoh dipakai Tuhan memperoleh yang pandai. Beri aku hikmat dari sorga. Tuhan kasih hikmat di otak kita. Ya toh, yang paling nongol di atas di depan ini, saudara. Kalau coba otak besar, kalau isinya nggak ada, buat apa otak begitu? Itu hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan. Salomo menjadi raja, dia minta Tuhan, beri aku hikmat dan pengertian. Dan Tuhan berikan itu. Yakobus juga tulis, kalau engkau kurang hikmat, minta, Tuhan kasih. Amin. Itu pokok doa yang kedua. Pertama spiritual, menyangkut sifat karakter kita. Yang kedua jiwa kita, kemampuan pengetahuan. Yang ketiga keterampilan kita. Tuhan, jamah tanganku seperti tanganmu, untuk aku bisa menyembuhkan orang dengan tanganmu. Karena tanda orang percaya itu menumbangkan orang sakit sembuh.
Nah, kita doa minta Tuhan, ini tanganku Tuhan, bersihkan urapi agar aku mendoakan orang sakit jadi sembuh. Itu keterampilan. Betul enggak? Aku bisa konseling orang, jamah mulut ke Tuhan, taruh firman agar aku konseling orang, masalah diselesaikan. Kalau enggak ada hikmat di mulut, perkataan di mulut saudara, orang datang mengeluh berkata, tolong ibu pendeta, tolong bapak pendeta, kita punya masalah ini. Jawabannya apa? Doa saja. Kalau doa saya buat apa pendeta? Alkitab berkata, hikmat kebenaran di mulut imam. Nah, makanya Paulus tulis, firman iman yang aku berikan kepada, firmannya ditulis di mulut dan juga di hati kita. Makanya Tuhan jamah mulut kita. Itu anggota tubuh kita. Betul enggak? Iya toh? Halo? Nah gitu saudara. Baru yang keempat, minta kebutuhan dan keperluan, keuangan. Ini tempat ini saudara, saya doa Tuhan kasih lewat dua orang ibu yang sangat mencintai Tuhan. Mereka kasih kintal gereja ini. Kita nggak bayar 1 sen pun. Kita berdoa. Saya dari Ambon tahun 2000 tiba di sini karena kerusuhan. Ya, saya 3 tahun di Sulawesi Utara hanya berkhotbah ke sana kemari. Ya, berkhotbah. Di Sulawesi Utara kita khotbah. Saya Minahasa sampai di daerah Modu Indi, saya sampai di Kota Mobagusan. Saudara, sampai di Toraja kita pergi saudara, sampai Papua kita pergi. Selama 3 tahun, bolak-balik doa penginjilan saudara. Saya kontak rumah Penokalan sana. Tinggal Penokalan 4 tahun. Tahun 2001 Tuhan kasih kintal ini, masih hutan belantara, kelapa tinggi-tinggi, belum ada perum saudara, belum ada. Nanti tahun 2003 mulai start membangun tempat ini. Apa yang saya bikin dalam penginjilan itu, lalu saya bikin kelas pembinaan yang pertama di Lorong daerah Madidir situ. Itu cikal bakal berdiri gereja tempat ini. Saya minta Tuhan kasih tanah, jangan masuk gang ya Tuhan. Saya mau di muka. Saya nggak punya uang yang cukup, tapi saya punya Tuhan yang punya tanah. Karena Dia ciptakan tanah dari air menjadi tanah. Sejengkal saja itu yang kau berikan kepada Abraham, berikan kepadaku, dan Tuhan berikan tanah ini. Amin. Halo. Sekarang minta lagi kasih tanah sebidang di sana, Tendekisan. Itu ajaib-ajaib. Kenapa? Kerinduan ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Karena saya pelajari dalam sejarah gereja dunia, misionaris dulu ada sampai hancur, mati saudara. Mereka berjuang dunia gelap. Sekarang mereka tinggal, orang-orang sekarang menikmati buah pelayan mereka. Ya, kalau kita tahu ilmu dan cara mereka berjuang begitu gigih dan berhasil, kenapa kita tidak di zaman ini? Alasan apa? Karena kurang uang. Tuhan bisa atur itu. Amin. Tuhan bisa kasih uang asal mau, asal jujur, asal hati, asal mencintai Tuhan, asal terampil. Tuhan kasih doi. Asal kemauan. Hanya orang malas dan jahat sajalah dia akan ditaruh Tuhan di tempat yang gelap, di sana terdapat gigi dan ratap tangis saudara. Nah ini saudara. Jadi prinsip meminta, Tuhan pasti menyediakan keperluan pelayanan kita. Jadi saya harapkan kepada saudara-saudara yang di wisuda hari ini, yang habis ini pulang kong lihat di FB cuman makan, tidur, melamun, curhat. Ini pendeta atau apa? Pengangguran. Saya ingin lihat di foto saudara berapa orang, banyak orang sakit disembuhkan. Orang punya masalah rumah tangga dikonseling selesai. Berapa orang kerasukan dibebaskan. Itu yang betul. Itu pekerjaan pelayanan Tuhan. Menyembuhkan luka hati. Jangan kita pelayan Tuhan luka hati baper-baperan terus. Tidak perlu. Nah ini. Jadi kita melakukan hal yang besar. Jadi kesimpulan sore hari ini,
Kunci rahasia melayani Tuhan, pertama hati kita bersih, yang kedua penuh percaya, yang ketiga jaminan Dia Bapa kita anak dan Dia mau kapasitasnya besar, luas. Ya, selamatkan jiwa berapapun harganya. Suku apa saja selamatkan. Amin. Yang keempat, tahu jalan ke surga. Amin. Jalan ke Bapak tahu. Pertama, bertobat, berdamai di bawah salib Tuhan. Yang kedua, penyembahan. Kita sampai di sana. Amin. Kenapa? Kan Dia bersenandung puji-pujian. Dia datang, bukan orang yang pergi. Menyembah Tuhan, Dia turun sorga, Dia bersenandung di atas puji-pujian kita. Yang kelima, mengenal Tuhan, mengenal Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kenal baik-baik, ya, karena mereka itu adalah Tuhan sekaligus penolong kita yang setia. Yang keenam, melakukan pekerjaan Tuhan. Pertama, beritakan Injil. Yang kedua, usir setan. Yang ketiga, menyembuhkan luka batin. Yang keempat, ya, melayani kesembuhan ilahi. Dan yang kelima, tentang anugerah. Itu terus dalam Lukas pasal 18 dan 19. Dan yang terakhir, prinsip doa meminta. Keperluan batin kita, keperluan jiwa kita, keperluan keterampilan kita, dan berdoa juga untuk keperluan kehidupan kita hari lepas hari. Pasti Tuhan menolong, memberkati kita. Silakan mempraktikkan firman Tuhan ini. Berbahagia yang punya telinga mendengar, punya hati merenungkan, dan punya pikiran mengingat firman Tuhan ini, maka engkau menjadi orang-orang yang hebat di muka bumi ini. Amin.